Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Suradi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan uh, pengimplementasi dari mata kuliah pemrograman berbasis objek yang isinya yaitu OOP. Oke, jadi proyek kali ini saya mengangkat tema seperti Google Classroom. Kalau di UNES mungkin akan seperti Elena, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke codingannya. Oke, yang pertama kita punya kelas user, ya, kelas user ini kita kasih nama, dan selanjutnya yaitu ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa dan kelas dosen ini adalah sebagai turunan dari kelas user, seperti itu teman-teman. Jadi untuk diagramnya kurang lebih akan terlihat seperti ini. Nah, ini user memiliki turunan yaitu mahasiswa dan dosen, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa kita punya nama, NIM dan prodi. Kemudian di dosen kita punya nama, universitas, dan mata kuliah yang beliau ampu, seperti itu. Lanjut. Nah, sini kita masuk ke bagian paling penting ya, yaitu kelas mata kuliah atau kelasnya mata pelajaran kita, seperti itu. Jadi di sini kelas mata kuliah kita ada nama mata kuliah, kemudian dosen pembimbing dan mahasiswanya. Lanjut. Nah, di sini pada kelas mata kuliah ini memiliki turunan yaitu kelas materi dan kelas tugas, di mana kelas materi ini memuat nama dari mata kuliah itu sendiri, kemudian dosen pembimbingnya siapa, mahasiswa yang belajar itu siapa, kemudian teori ini itu seperti materi yang akan diberikan di dalam kelas. Seperti contoh misalkan di kalkulus kita belajar diferensial, belajar turunan, seperti itu. Di PPO kita belajar Python, kita belajar C++, seperti itu. Nah, ini untuk kelasnya bisa diisi apa aja, bebas. Mau kelas prodi dari saya sendiri yaitu teknik komputer bisa, mau dari prodi lain juga bisa, teknik elektro atau PTIK juga bisa. Nah, lanjut. Di sini ada kelas tugas ya teman-teman. Di sini kelas tugas memuat nama dari mata kuliah itu sendiri, kemudian dosen pembimbingnya siapa, kemudian mahasiswanya. Nah, ini ada status dan nilai. Nah, status di sini tuh artinya itu tugasnya itu sudah selesai apa belum dikerjakan. Kan ada dua kemungkinan tuh ya, antara sudah selesai atau belum. Dan yang terakhir adalah nilai. Nilai ini bisa kita berikan apa saja. Bisa mau dikasih 100, 80, 0 juga bisa. Seperti itu. Nah, di sini ada data utama kita gitu. Nah, ada 3 data dosen ini. Dosen Pak Fedi, beliau mengampu di UNES, dan beliau mengampu PPO atau pemrograman berbasis objek, berorientasi objek. Kemudian dosen kedua itu kita ada Pak Rizky Haji, beliau mengajar di UNES dan beliau mengajar rangkaian listrik. Dan yang terakhir ada Pak Aryo, yaitu beliau mengampu di UNES, beliau juga mengampu kalkulus 2. Nah, selanjutnya ada data mahasiswa teman-teman. Jadi mahasiswa ini ada 3 ya. Ada saya sendiri, Bagas Suryadi Pratama, kemudian ini NIM, dan ini prodi saya. Selanjutnya ada mahasiswa kedua itu ada Mas Ilham. Ini juga NIM dan prodinya. Dan yang terakhir ada Mas Tegar. Ini NIM dan prodinya. Oke. Nah, di sini ada mata kuliah yang akan diajar di kelasnya nanti, yaitu ada PPO atau pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen 1 dan akan ditempuh oleh mahasiswa 1. Dosen 1 yaitu Pak Fedi dan mahasiswa 1 yaitu saya sendiri, Bagas Surya. Yang kedua itu ada mata kuliah kalkulus 2 akan diampu oleh Pak Aryo dan yang akan menempuh adalah Mas Ilham. Dan yang ketiga yaitu mata kuliah rangkaian listrik yang akan diampu oleh Pak Rizky dan
yang akan menempuh adalah mahasiswa ketiga yaitu Mas Tegar. Seperti itu. Kemudian di materi, nah ini materi ini itu yang tadi saya jelaskan di atas tadi ya teman-teman, yang nah ini teori ini juga namanya saya ganti materi seperti itu. Nah di materi pertama ini ada matkul pertama yaitu PPO yang akan diampu oleh Pak Fedi ya, karena beliau yang mengampu mata kuliah PPO. Kemudian mahasiswa kedua yaitu Mas Ilham. Kemudian ini materinya yaitu implementasi Python, dan ini kelasnya yaitu kelas Tekom alias teknik komputer. Ini juga sama kurang lebih. Nah ini di tugas nih. Di tugas ini kan tadi saya akan menjelaskannya, ada nama dari kelasnya yaitu nama, kemudian dosen pembimbing, mahasiswa, status, dan nilai. Nah status ini bisa kita print selesai ataupun belum selesai, bebas. Untuk nilainya juga bebas, ini mau dikasih 100 boleh, mau dikasih 80 boleh, terserah, bebas. Nah kemudian untuk menampilkan output kita menggunakan info ya. Nah info ini tuh didapatnya dari sini teman-teman. Nah ini nih, ada info mahasiswa, info dosen, kemudian ini info dari mata kuliah, ini info materi ini, dan ini info tugas. Gunanya adalah supaya pada output itu ada hasilnya seperti itu teman-teman, jadi nggak kosongan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita jalankan programnya. Nah kurang lebih akan seperti ini ya untuk yang materi pertama nih ya. Materi pertama yaitu ada PPO, teorinya yaitu implementasi Python, kelas teknik komputer, diampu oleh Pak Fedi, Universitas Negeri Semarang. Beliau mengampu PPO. Nah seperti itu. Kemudian mata kuliah kedua ini kita punya kalkulus 2 ya, teorinya diferensial, kelas teknik komputer, diampu oleh Pak Aryo. Beliau mengajar di UNES dan mengajar kalkulus 2. Kemudian yang terakhir yaitu mata kuliah rangkaian listrik, teorinya hukum kelas teknik komputer, dan akan diampu oleh Pak Rizky. Beliau mengampu di UNES dan mengajar rangkaian listrik. Seperti itu. Nah ini dia untuk yang output tugas. Nah misalkan ini ada tadi kan tugas PPO ya, tugas PPO statusnya selesai, nilainya 100. Dosen pembimbingnya adalah Pak Fedi, Universitas UNES juga. PPO ini sebagai pelengkap saja. Ini mahasiswa yang mengerjakan adalah saya sendiri, Bagas Suryadi Pratama, Prodi Teknik Komputer. Dan yang terakhir adalah tugas kalkulus 2 yang mana belum selesai dan kita kasih nilai 0. Terserah siapa nilainya mau dikasih berapa saja, bebas. Tapi untuk sebagai contoh kita kasih nilai 0 seperti itu. Dosen pembimbingnya yaitu Pak Aryo, dan ini mahasiswa yang menempuh yaitu Mas Ilham. Jadi kurang lebih nanti diagramnya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi user akan memiliki turunan yaitu mahasiswa dan dosen, seperti yang tadi di sini tuh, mana nih? Nah ini dia. User memiliki turunan mahasiswa dan dosen. Cara mengenalinya yaitu seperti tadi. Biasanya ini kelas, kemudian dalam kurung adalah induknya. Kemudian yang satunya lagi yaitu kelas mata kuliah memiliki 2 turunan yaitu materi dan tugas. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih.